Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan istilah sains, berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan scire, yang artinya pengetahuan. Isi pengetahuan ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama ada hipotesis, kedua teori, ketiga dalil hukum. Hipotesis merupakan dugaan pemikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila sejumlah data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, maka akan menjadi hukum. Kemudian, mengenai pengetahuan, secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Ensiklopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan yaitu kepercayaan yang benar. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Suhaidi mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia terdapat 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana itu menerima secara baik. Yang kedua ada pengetahuan ilmu, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Kemudian perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan itu berasal dan bisa terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak setiap pengetahuan itu ilmu. Perkembangan IPTEK. Pada dasarnya, IPTEK ini lahir karena pola pemikiran yang rasional. Perkembangan IPTEK dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno ditandai dengan penggunaan batu sebagai peralatan. Yang kedua, zaman Yunani kuno sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Yang ketiga, zaman abad pertengahan yang religius. Yang keempat, zaman Renaissance sebagai era kebangkitan pemikiran. Yang kelima, zaman modern yang banyak terjadi penemuan ilmiah. Dan yang terakhir ialah zaman kontemporer di mana ditemukan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan IPTEK ini berawal dari masa kegelapan yang melahirkan era Renaissance dan humanisme dan masa puncak kejayaan pada zaman era modern. Pada era ini menghasilkan revolusi industri dan revolusi industri ini sebagai cikal bakal dari adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara IPTEK dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun tidak dapat berlangsung secara optimal mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan IPTEK yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama nilai ketuhanan. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya apa yang ditemukan dan diciptakan, tapi juga harus dipertimbangkan tujuannya, apakah merugikan manusia atau tidak, dan dalam pengolahannya harus diimbangi dengan pelestarian. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Pengembangan IPTEK harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan. Mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dan yang keempat, nilai kerakyatan. Mendasari bahwa pengembangan IPTEK haruslah bersifat demokratis, artinya memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Dan yang kelima, nilai keadilan. Dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima, nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK, bahkan menemukan IPTEK dengan syarat mutlak. IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan
Nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Oleh karena itu, adapun konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuannya itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif yang berarti mampu mengandalkan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Yang terakhir, IPTEK juga harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri yang disebut dengan indigenisasi ilmu. Alasan pentingnya diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ditelusuri dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, politik global yang mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK, serta penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur, dan gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan, keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Sila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian di dunia, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Dan yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Dan yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi penduduk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hasil diskusi kelompok kami, hubungan antara pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila dengan kesehatan masyarakat adalah berdasarkan isi dari sila pertama Pancasila yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung artian sangat luas. Karena hal yang akan dibahas ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat, maka kelompok kami mengaitkannya dalam pelaksanaan ketuhanan yang Maha Esa dengan kesehatan masyarakat adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh sampai menyimpang dari ajaran agama. Sedangkan pada Pancasila, sila kedua berisi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkaitan dengan ilmu kesehatan bahwa masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sebagai manusia, salah satunya adalah hak terhadap kesehatan. Serta pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjelaskan bahwa setiap pribadi memiliki akses terhadap segala sektor pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan kesehatan. Kesan pembelajaran selama 1 semester ini mengasyikkan karena selain menggunakan buku, kita juga belajar menggunakan media massa yang lainnya. Untuk pesannya, semoga kedepannya YouTube channelnya lebih baik.